Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tria Juliana Fitri. Saya adalah seorang fresh graduate yang sekarang ini sedang belajar dan ingin berkarir di bidang QA. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang masih bingung apa sih itu QA? Jadi QA adalah kepanjangan dari Quality Assurance, yang mana itu mendapatkan tugas untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem pada produk itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh penggunanya. Dan pada umumnya, seorang QA ini secara aktif melakukan monitoring dan juga serangkaian uji untuk memberikan jaminan kualitas pada pembelinya. Nah, berbeda dengan QC ya teman-teman. Loh, apa lagi nih QC? Nah, sedangkan QC adalah kepanjangan dari Quality Control, yang mana tugasnya itu bertanggung jawab memeriksa produk untuk mendapatkan standar kualitas yang diperlukan. Jadi seorang QC ini memiliki hak untuk menerima dan juga menolak produk yang akan dipasarkan teman-teman sekalian. Sehingga jika menemukan produk yang cacat, maka produk tersebut dikembalikan ke bagian produksinya. Nah, jadi QC dan QA ini memiliki dua peran yang berbeda ya teman-teman sekalian, karena ada yang menyebutnya itu sama, padahal jelas berbeda. Nah, kita kembali ke QA. Jadi seorang QA ini dapat melakukan pengujian dengan dua cara teman-teman. Yang pertama dengan cara manual testing, yang untuk mengeksekusinya itu dengan pendekatan cara manual, dan sehingga software yang langsung diuji itu oleh manusia tanpa perantara. Dan cara ini masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua itu dengan cara automatic testing, yang harus membuat kode ataupun script testing dan kemudian dijalankan oleh automatic testing tool untuk dilakukan validasi secara otomatis pada software yang sedang di-testing. Nah, adapun beberapa toolnya yang dapat teman-teman gunakan itu diantaranya Catalon, dan yang kedua itu Selenium, ketiga Sikulik, keempat Appium, dan yang kelima Postman, dan sebagainya. Banyak lagi tool yang bisa digunakan. Dan sekarang aku bakalan ngejelasin salah satu tool, yaitu tool Catalon. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, tenang, aku bakal jelasin bahwa Catalon ini merupakan aplikasi open source untuk pengujian secara otomatis dan mendukung beberapa platform ya teman-teman, yaitu ada desktop, API, web, dan juga mobile. Nah, keren kan teman-teman? Jadi cara untuk menggunakan tool ini juga mudah, yaitu buatlah akun di www.catalon.com, dan kedua itu download Catalon Studio-nya, yang ketiga ekstrakir file Catalon Studio yang telah di-download, dan yang keempat klik aplikasi Catalon, yang kelima masukkan email dan password sesuai dengan akun yang telah dibuat. Nah, pastikan huruf besar dan huruf kecilnya ini teman-teman sesuaikan ya, jangan sampai di sana huruf kecil ketika teman-teman mau memasukkan username dan passwordnya ini malah huruf besar. Nah, itu nanti bakalan berakibat fatal jadinya. Oke teman-teman, sekarang ikut aku yuk untuk buka laptop. Let's go. Oke guys, langsung aja nih ya, kita sambung video tadi yang sebelumnya, dimana kita sekarang gimana sih cara menggunakan Catalon Studio. Nah, jadi aku harap teman-teman udah buat akun nih dulu sebelumnya di www.catalon.com yang pernah yang aku kasih tahu website sebelumnya. Nah, jadi ini adalah gambaran kurang lebih dari Catalon Studio, yang mana tadi kita klik dari sini ya. Nah, aku langsung buka karena laptopku agak terlalu lama ya. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu juga nih. Jadi kebetulan laptop aku tuh hanya memiliki RAM 4 GB. Jadi buat teman-teman yang hanya memiliki RAM di bawah 6, itu bakalan susah banget untuk melakukan pengujian pada mobile. Kenapa gitu? Karena memang berat ya kalau mobile, belum lagi emulatornya, dan itu bakalan ya kasihan lah laptopnya ya kan, bakalan reload terus. Nah, jadi dianjurkan kalau misalnya teman-teman menggunakan Catalon Studio untuk melakukan pengujian mobile tuh laptopnya di atas dari 6 itu bagusnya. Jadi tapi kalau untuk cuma sekedar web masih aman lah di bawah 6. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin di Catalon Studio ini terdapat beberapa toolbar. Nah, ini banyak ya teman-teman, ada save all, dan juga ada ini stay web, record web. Ya, ini nanti bakalan kita gunain untuk gimana cara buat test case-nya itu pada web. Nah, ini untuk mobile-nya. Dan untuk mobile tuh ada Android, ada iOS. Jadi karena memang aku nggak punya iOS, jadi nggak ini ya.
nggak bisa aku gunain. Nah, jadi spy web ini dia nanti untuk menangkap elemennya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, aku punya web untuk ngejelasin. Ini dia .catalog.com. Nah, jadi web ini webnya bakalan ngejelasin toolbar-toolbarnya tadi teman-teman bisa lihat di Catalog Studio Experience nih, di GUI-nya di toolbar and view. Nah, banyak nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kalau belajar lebih lanjut, untuk lebih lanjut ini gunanya gimana, ini gimana, bisa lihat aja nih di sini. Nah, ini udah lengkap banget, semuanya ada untuk recordernya gimana, untuk frameworknya juga gimana. Oke deh teman-teman, jadi langsung aja nih aku coba buat test case. Nah, sebelumnya teman-teman bisa dari file, klik menu file ini, habis itu new sample project. Nah, teman-teman bisa ngambil sampel web testing project. Nah, jadi kebetulan hari ini aku mau ngetes pengujian itu pada web dilo.id. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku bukan promosi ya, tapi aku cuma sekarang tahu. Jadi itu adalah salah satu startup yang sekarang itu udah ganti nama dengan Indiago. Jadi dulunya sebelumnya itu namanya Dilo gitu. Jadi sekarang kita tes ininya ya. Jadi kita buat aja namanya apa ya? Contohnya aja project web Dilo. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman yang sebelumnya aku bilang tadi, jadi ini ada framework untuk web, untuk API-nya, untuk mobile, desktop. Ternyata ada satu lagi generik, aku lupa kasih tahu. Nah, jadi karena kita di sini untuk melakukan pengujian web, jadi kita klik webnya aja. Nah, ini ada untuk ininya, mau pilih blank nih, sama aja deh. Dan ini repository URL-nya, nanti misalnya teman-teman mau nyimpan di mana gitu, bisa klik di sini. Nah, ini untuk nyimpan datanya nanti, itu teman-teman mau nyimpan di mana. Jadi klik browser aja kalau teman-teman mau nyimpan di tempat yang lain, misalnya di mana itu. Oke, ini deskripsi. Jadi teman-teman ini boleh tulis, boleh enggak. Misalnya teman-teman membuat ini adalah pengujian untuk web Dilo misalnya. Oke, ini kita hapus aja ya. Oke, langsung klik oke. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa cobain langsung nih sambil nonton videonya, biar teman-teman juga bisa lebih paham dan juga bisa lebih tahu gimana cara menggunakannya. Oke, jadi sekarang kita udah berada di project web Dilo ya teman-teman. Nah, yang mana udah tersimpan di user, Tria, Catalog, dan project web Dilo. Oke, sekarang kita melakukan test case-nya dulu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau membuat test case, ini tuh jangan langsung di new test case. Nah, nanti teman-teman bakalan bingung nih, ini test case yang mana, ini untuk buat yang mana. Jadi, aku saranin buat teman-teman buat foldernya dulu. Nah, jadi yang pertama kita uji itu, kita bakalan nguji untuk registrasinya dulu ya. Jadi kita buat aja oke. Nah, jadi udah di registrasi ini, baru nih teman-teman buat test case-nya. Test case-nya registrasi aja udah ya. Nah, ini teman-teman bisa buat nih deskripsinya gimana, misalnya mau melakukan registrasi dengan username-nya apa misalnya gitu, untuk ya semua data-data yang mau diregistrasi nanti lah, karena di situ yaitu buat akun baru ya. Nah, nggak ditulis juga nggak masalah, langsung aja klik OK. Nah, ini kan teman-teman udah punya test case dengan judul regit. Nah, jadi filenya ini, jadi sebelumnya kita klik record web. Nah, ini untuk memulainya. Nah, aku udah langsung daftar ini ya, udah tercopy. Jadi aku mau ngetes web dari dilo.id. Nah, jadi di sini teman-teman bisa milih, teman-teman mau gunain browser Chrome
Firefox 8G ataupun lain-lainnya. Jadi sini aku mau pakai yang ini aja ya, yang udah ada langsung di ini. Nah, ini teman-teman langsung tekan record. Nah, aku langsung ketekan record tadi. Oke. Ini adalah webnya. Nah, sekarang kita melakukan registrasi. Jadi kita klik daftar. Nah, ini teman-teman di setiap ini kan ada muncul merah nih, dan di atas ini juga ada kode-kodenya ya tadi ya. Nah, yang paling atas tuh. Ini menandakan bahwa ini tuh ada berada di codingnya mana gitu. Nah, jadi sangat memudahkan sekali memang jika menggunakan otomatis testing ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sebelumnya aku udah punya akun di sini. Seharusnya aku nggak bisa gunain email yang sama, tapi kita coba aja ya. Nah, juga kita mau melakukan pengundian ya kan. Oke. Ini lokasinya, ini bisa milih, jadi aku mau milih yang Banda Aceh aja deh. Oke, sekarang daftar. Yup. Nah, muncul nih Google Record valid, validation valid ya, karena memang aku udah punya akun sebelumnya. Oke, jadi kalau teman-teman udah selesai, langsung aja nih tekan top. Nah, muncul ya teman-teman tadi ngapain aja. Jadi teman-teman tadi buka browser, dan setiap open dan close ini yaitu langsung otomatis ada ya. Jadi kalau kita keluar, dia langsung ada memang close browsernya, diakhiri dengan close browser. Jadi ibaratnya tuh kalau kita buat coding, ada tuh yang pertama-tama kurung kerawal yang awal, kurung kerawal yang akhir. Nah, itulah istilah yang kurang lebihnya. Ini tadi nampak ya teman-teman ngapain aja. Langsung nampak di sini ngisi namanya, emailnya. Nah, untuk password dia di sini otomatis berubah nih, sama kayak kita misalnya buat database di PHP MyAdmin tuh. Misalnya di situ kalau kita gunain jenis password yang MD5 itu kan dia bakalan pada di database nanti kan bakalan berubah nih jadi gini. Jadi pada Catalan Studio ini dia otomatis. Jadi teman-teman nggak bisa teman-teman yang lainnya gitu nggak bisa ngelihat passwordnya itu berapa. Jadi untuk keamanannya juga udah lumayan banget nih ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau udah mau nyimpan jangan langsung close di sini ya, tapi save script. Nah, jadi teman-teman bisa taruh di object repository. Jadi semua test case yang udah teman-teman buat itu tersimpannya di object repository. Jadi kita buat tabelnya aja ya. Oh ini dia, new folder. Kok buat tabel, buat folder maksudnya. Ini kita langsung buat folder. Biar nggak tergabung-gabung, kita buat aja web dulu. Nggak usah deh, kita buat regis aja. Biar tahu kalau yang ini untuk regisnya, ini apanya gitu. Karena nanti teman-teman kalau misalnya udah buat test case itu nggak cuma satu ya, jadi teman-teman tuh buatnya misalnya untuk registrasi sendiri, nanti teman-teman harus nyobain misalnya kalau passwordnya kosong tuh bisa masuk apa enggak. Nanti yang keduanya ada kasus yang kalau emailnya nggak diisi gimana, jadi banyak test case-nya kan yang harus teman-teman buat. Makanya itu kenapa aku saranin buat folder, jadi biar teman-teman nggak bingung nanti pada saat melakukan pengujiannya gitu. Oke, dari yang kedua lanjut kita membuat test case buat folder lagi ya, biar lebih enak. Untuk masuknya nih, yaitu login. Oke, langsung aja nih kita test case. Test case login. Ini langkahnya sama aja kayak sebelumnya tadi. Asik kan teman-teman? Ya memang kalau untuk melakukan test case kayak gini ini belum seberapa ribet memang teman-teman. Yang ribetnya nanti itu ya nanti lah teman-teman bakal ngerasain juga gimana gitu. Oke, sekarang udah ini, ulangi langkah dengan sebelumnya tadi, kita record webnya. Oke, kita masih menggunakan URL yang sama.
Langsung aja nih kita tekan record. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, jadi kita tadi udah udah coba button daftar, kan kita coba button masuknya. Oke. Oke, sekarang kita tes masuk. Nah, jadi aku sebelumnya emang udah punya akunnya ya, udah pernah buat. Nah, jadi oke, berarti ini udah bener ya. Langsung aja kita jadi nampak nih ya teman-teman, tadi ngapain aja sama aja yang kayak tadi. Dan untuk passwordnya juga nggak dikasih nampak ya, berubah jadi varchar yang diacak. Jadi kita juga nggak bisa baca ini apaan, padahal tadi kodenya nggak gini gitu kan. Oke, langsung aja kita save script. Nah, kita balik simpan ini, kita buat ini baru aja ya. Login. Oke. Oke, sekarang yang ketiga kita coba set addressnya, yaitu tadi yang mana yang aku tahu tuh di webnya ada peta, jadi kita bisa lihat dari misalnya di Banda Aceh itu beradanya di mana, di Medan itu beradanya di mana gitu. Nah, kita lanjut ke lain, masih dengan menggunakan cara yang sama, new folder dulu, kita buat aja set address aja. Oke, baru kita buat test case-nya. Kita buat ini yang sama aja biar nggak lupa kitanya. Oke. Sekarang kita record webnya lagi. Langsung kita tekan record. Nah, ya teman-teman, misalnya nggak mau pakai Chrome bisa pakai yang lain ya, itu nggak jadi masalah gimana sih. Cuman karena tadi kita udah mulainya dari Chrome, jadi mendingan semuanya kita coba pakai Chrome. Nah, jadi kalau misalnya mau coba yang pakai yang lainnya, nah cuman baru kita record yang lain gitu. Oke, nah ini dia. Petanya ini Indonesia ya, ini dia. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ini daftar dari mana-mana aja sih Dilo itu. Nah, jadi aku sekarang mau coba cari Dilo di Banda Aceh. Nah, itu ketemu ya teman-teman. Nah, jadi Dilo Banda Aceh itu ada di sini. Nah, oke, dan untuk yang lainnya misalnya mau klik Medan. Nah, jadi oke, berarti langsung aja kita stop recordnya. Kelihatan ya sama yang kayak tadi. Jadi untuk inputannya tadi kita nggak ini ya, kita cuma hanya klik-klik datanya aja. Gimana kalau misalnya kita klik di Banda Aceh, dia bakal ngarahin nggak petanya itu ke Banda Acehnya atau ke yang lainnya gitu. Oke, langsung aja kita save lagi. Kita buat ini yang baru, address. Oke. Nah, sekarang lanjut aja nih kita untuk cari eventnya, peluangnya dengan eventnya dulu ya kita cari. Oke, sekarang lanjut ke tes. Ini udah 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut untuk nyari event ya, data event. Guys, ini kita cari data event hari data event. Nanti di bawahnya kita boleh deskripsi
untuk hari ini. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita record lagi. Record webnya masih menggunakan URL yang sama. Jadi URL ini adalah alamat websitenya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau nguji apa, ya disinilah kita tahu webnya dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, untuk mana ya eventnya? Ini dia. Nggak kelihatan. Jadi untuk waktunya untuk mindahin ke halaman berikutnya, waktunya tadi berapa itu semua tebak ya teman-teman sebenarnya. Jadi nggak mungkin kan sebenarnya kita harus selama itu, apalagi ada hal yang urgent tuh kalau lama-lama gitu kan kita juga bakalan jadi bikin pengguna yang nggak nyaman ya sebenarnya gitu. Tapi aku nggak maksud untuk ngejalain juga. Ini kita intinya sambil belajar ya teman-teman, jadi nggak maksudnya gimana-gimana. Jadi sekarang aku pilih kotanya, aku langsung klik aja nih di Banda Aceh, dan untuk pilih periodenya kita cek untuk hari ini. Jadi di Kota Banda Aceh itu hari ini tuh ada kegiatan apa, ada program dan event apa. Oh, ternyata tidak ada program dan eventnya. Oke, selesai, langsung kita stop. Oke, ini kenapa nggak ada input dan outputnya ya? Karena memang kita kan nggak ada input apa-apa. Dari tadi kita cuma ngeklik button-buttonnya aja. Dan makanya dia nggak terisi untuk input outputnya. Untuk deskripsi ini, sebenarnya teman-teman bisa nulis sih. Teman-teman menulis apa gitu, misalnya deskripsinya ini adalah error apa misalnya gitu. Jadi untuk yang lain juga ya, misalnya teman-teman kurang nyaman ini klik apa nih, klik teman nggak tahu bedain, jadi teman-teman bisa untuk gimana ya, kok agak bisa untuk perbaiki, tapi perbaikinya lebih bagus di sini sih, jangan di sini. Ini kita save dulu nih. Oke. Jadi save grid, kita buat yang tadi lagi, new folder untuk data eventnya. Oke. Nah, di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngubah, ini bisa. Teman-teman misalnya mau ngubah apa gitu, contohnya, nah ini banyak pilihannya ya teman-teman. Jadi aku tetap yang tadi aja ya. Jadi itu teman-teman, lebih asik sih memang daripada yang manual. Karena apa? Kadang kan nggak selamanya kita tuh kalau seandainya manual kita bakalan sejeli ini gitu kan. Nah, jadi dengan menggunakan automatic testing, jadi kalau ada hal-hal yang berulang-berulang yang ingin kita uji, ya disinilah jadinya untuk lebih memudahkannya gitu. Oke, lanjut kita buat lagi untuk test case yang kelima. Kita buat untuk cari peluangnya ya, masih menggunakan hal yang sama tadi. Klik kanan folder, kita buat untuk data peluang. Oke. Mari kita buat test case-nya. Klik kanan new test case, klik data peluang. Nah, di sini kita coba cari data peluangnya itu di Banda Aceh. Banda Aceh dengan datanya yang dikeluarkan sebanyak 5. Nah, jadi kalau seandainya ada datanya tuh ada 10, dia bakalan nampilin 2 set gitu. Nah, kita tes untuk coba. Oke, masih menggunakan hal yang sama, kita record webnya ini sama. Oke. Jadi yang sebenarnya tuh kalau kita ingin berkarir di bidang QA itu dan untuk belajar lebih lanjutnya lagi, hal yang harus kita siapkan itu memang adalah sebuah ketelitian dan kerja kerasnya teman-teman memang. Karena memang ya namanya juga kita manusia pasti ada kesilapan ya. Disinilah kita untuk melatih gimana cara untuk teliti-telitinya kita meneliti web yang telah dibuat oleh programmernya ya sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita pilih kota di Banda Aceh. Oke, per halamannya itu banyak ya. Jadi kita ada 5, 10, 20, 30, kita set yang 5.
tampilkan. Oke, ini untuk event-eventnya. Nah, ini masuk ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 5, ada di halaman berikutnya. Oke, nanti kita save. Nah, muncul ya, jadi teman-teman ngapain aja. Dan open ending coach ini dia memang selalu otomatis, seperti yang aku katakan tadi teman-teman. Oke, save screen-nya, kita buat foldernya aja biar lebih enak. Tadi kayaknya langsung tersimpan ya, langsung klik OK. Walah, yaudah deh, nggak apa, tadi udah terlanjut tekan, sebenarnya nggak jadi masalah juga sih. Oke, sekarang kita lanjutin untuk cari akunnya ya. Jadi untuk ngecek akun, apa ya kata-katanya, nah kita buat aja lah akun Testmed. Nah, jadi kita klik test cache akun. Jadi di sini bakalan kita cek nanti IG dan Twitternya, akun dan Twitter. Oke. Nah, jadi masih menggunakan cara yang sama. Kita record lagi. Lumayan lama ya teman-teman. Nah, ini masuk ke tadi bisa buat kurang kenyamanan bagi penggunanya ya kan. Nah, ini kan kita cek. Oke, this akun ini oke, akunnya berarti akun Twitternya udah nggak ada lagi. Terus Instagramnya, untuk Instagramnya juga nggak ada lagi karena mungkin udah ganti nama ya teman-teman, jadi nggak ada ininya lagi. Oke, sekarang kita save lagi. Kan tadi aku salah tekan ya teman-teman. Nah, sekarang kita klik akun. Oke, udah siap, udah beberapa yang kita buat tadi. Sekarang kita melanjutkan ya. Nah, ini dia objek repository yang tadi masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman tadi ngecek yang mana, dan untuk eventnya juga. Nah, oke, kelihatan ya sebenarnya teman-teman tadi ngapain aja. Jadi repository ini bagaikan ya history, jadi teman-teman ngapain dia langsung terekam gitu di situ. Nah, itu maksud dari objek repository. Dan selanjutnya itu sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu biar teman-teman gak bingung. Jadi sebenarnya test cache itu apa sih ya? Dan kita udah terlalu belajar jauh tapi kurang paham dengan test cache. Jadi test cache itu teman-teman adalah suatu dokumen yang berisi runtutan alur pengujian. Nah, ini sebuah dokumen yang tadi kita buat akun, dan kita buat data eventnya, data peluangnya. Nah, dokumen-dokumen inilah yang dimaksud dengan test cache. Nah, jadi sedangkan objek repository ini dia yang bakalan nyimpen, jadi kita tadi ngapain aja gitu. Oke, yang selanjutnya itu test suite. Nah, jadi test suite ini sekumpulan test case yang siap untuk diuji secara bersamaan dengan data filenya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita buat folder juga biar lebih enak. Web di load. Test suite-nya. Kita kasih nama dulu aja ya. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi caranya itu ini ada execution information. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan pengujiannya ini tengah malam ya. Jadi kan nggak sendirian gitu, jadi teman-teman bisa masukkan email siapa gitu yang teman-teman masukkan, misalnya rekan-rekan kerja teman-teman contohnya gitu. Nah, ini bisa dimasukkan emailnya.
Nah, ini untuk retry filenya tuh sampai berapa kali teman-teman mau ini. Bisa setel aja sih, mau 2, mau 1 misalnya gitu. Nah, aku coba 1 aja ya. Nah, untuk ininya sendiri juga bisa di setel nih teman-teman. Nah, aku nggak pakai ini, aku pakai yang ini aja. Oke. Jadi langsung aja nih kita klik add. Nah, ini data teman-teman yang udah teman-teman buat tadi, tinggal di klik aja nih. Nah, ini ada datanya langsung otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aja, tadi kita punya akun sosmed, data event, data peluang, login, register, sama ini 1, 2, 3, 4 gimana. Oke, langsung aja nih klik oke. Nah, jadi nih data-data yang udah test case, nah gitu test case. Jadi inilah yang dimaksud dengan sekumpulan test case yang siap untuk diuji teman-teman secara bersamaan. Nah, oke, ini langsung aja kita tekan run. Nah, ini ya teman-teman, boleh klik Ctrl Shift A, boleh juga langsung klik ini, boleh juga tekan klik ini. Aku langsung ini aja teman-teman. Nah, ini kita tunggu lumayan sedikit lama. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk menggunakannya. Jadi sekali lagi aku ngasih tahu dari perbedaan apa itu test case, object repository, dan juga test suite. Jadi perbedaannya ibarat katanya tuh seperti gini, teman-teman itu membuat sesuatu, katakan misalnya teman-teman lagi membuat kerajinan tangan gitu, dan kerajinan tangannya itu teman-teman simpan di suatu box, dan boxnya tadi itu kita bakalan uji nih udah siap apa belum. Nah, gitulah kurang lebihnya ya teman-teman. Oke, ini jadi yang teman-teman, ada terjadi ini ya, ada terjadi errornya nih karena mungkin aku udah buat tadi 1 ya, jadi dia kalau lama langsung terdetek ini ya. Oke, jadi gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Kenapa banyak masalahnya ya? Nah, jadi dia tuh merekam apa yang sudah kita buat tadi. Ini kenapa cepet? Karena tadi aku buatnya ininya 1, jadi dia cepet. Ya sengaja juga sih, biar nggak usah terlalu lama. Jadi teman-teman kalau memang mau tahu lebih detailnya ya teman-teman cobain aja gitu. Jadi maksud dari 1 itu ya kecepatannya itu teman-teman. Jadi dia kalau nggak nggak sampai atau lebih gitu, lebih dari 1 gitu, dia bakal langsung terkat gitu. Nah, kita tunggu sebentar aja teman-teman. Oke. Nah, jadi ini tadi berupa rekaman yang udah teman-teman klik tadi, yang klik peluang, berita, daftar, masuk. Ini semua sudah terekam. Jadi teman-teman yang udah betul-betul lakukan test case-nya tadi, nah ya otomatis tuh. Nah, jadi masuk ya. Jadi misalnya tadi teman-teman klik email, masukkan kata sandinya. Harus tekan gitu ya, agak bingung juga sih kenapa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa bebas ya mau uji coba misalnya website apa gitu, misalnya kayak website Tokopedia, website apa tuh Traveloka gitu, terserah teman-teman, namanya juga untuk belajar ya. Ini kenapa harus ini ya? Oke, nanti untuk lebih lanjutnya kita cari tahu juga nih teman-teman, biar teman-teman juga nggak kebingungan dan
buat teman-teman yang memang udah dapat duluan informasinya, boleh nih ngasih tahu aku, kan aku juga ini masih belajar, masih tangan-tangan baru banget aku mengenal QA. Dan sebelumnya aku tuh kenal pengujian itu pada saat aku membuat skripsi, teman-teman. Jadi di skripsi itu aku dituntut oleh penguji untuk bisa buat pengujian blackboard dan whiteboardnya. Nah di situ tuh kayaknya kalau nggak dituntut aku juga nggak bakalan tahu gitu gimana pengujiannya. Jadi gitu teman-teman. Jadi aku begitu selesai dari masa pendidikan ya pengen tahu lebih lanjut sebenarnya untuk untuk pengujian diri itu seperti apa. Ternyata tuh banyak banget teman-teman, banyak banget. Mulai dari pengujian manualnya aja tuh satu halaman aja bisa sangat banyak gitu. Ada beberapa modulnya nantinya. Misalnya teman-teman kayak memasukkan website itu seperti katakanlah seperti Instagram. Nah, jadi kan teman-teman bisa tuh masukkan username dan passwordnya, bisa masuk dari Facebooknya juga, bisa dari Google ya, kurang tahu kurang inget juga, rada lupa. Nah gitu, jadi setiap itu harus kita coba itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gunakan manual beberapa kali, coba banget lakukan pengujian isinya, belum lagi nanti kita coba untuk username-nya kosong, passwordnya terisi, bakal masuk apa enggak gitu. Jadi banyak banget, aku baru tahu juga nih teman-teman. Oke, jadi hasilnya adalah invalid time. Kenapa? Karena memang tadi ada error ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi untuk otomatis text ini dia langsung kasih tahu nih. Jadi errornya tuh pada saat klik find text object-nya. Dan ini di data eventnya rupanya juga ada error teman-teman pada saat klik text klik text object dari data eventnya. Oke, jadi sampai di sini teman-teman untuk pembahasan hari ini, dan kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan jika memang teman-teman ada masukan ataupun apa, boleh banget nih teman-teman, karena aku juga memang lagi belajar dan aku sangat menerima beberapa sih semua masukan. Jadi aku juga bisa lebih giat lagi untuk belajar. Oke guys, sampai jumpa. Terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.